Saya menjalani 2 bulan di saya banyak sekali tantangan. Saya kira di dalam penjara itu ya kita bisa dengan mudah saling mengenal satu sama lain. Saya di dalam lapas itu 3 kali pindah kamar. Jadi di lapas saya itu ada 2 blok, blok A dan blok B. Blok A ini sebenarnya buat para tahanan. Jadi fungsinya lebih ke rutan, rumah tahanan di blok A dan para napi yang sudah divonis dipindahkan ke blok B. Ketika saya masih di blok A, turun dari kantina saya masuk ke kamar gede. Jadi ada 3 tipe kamar di lapas saya itu. Yang kamar kecil yang kapasitasnya buat 3 orang diisi oleh 10 orang sampai 11. Yang kedua kamar sedang kapasitasnya untuk 5 orang diisi sampai 16 orang. Dan yang terakhir kamar gede, kamar dayak biasanya kita nyebutnya. Itu kapasitasnya 10 sampai 12 orang kalau nggak salah. Nah, kamar gede ini, kamar dayak ini biasanya dijadikan kamar buangan. Jadi para tahanan yang masuk ke karantina itu kan akan dilihat. Biasanya entah itu palkamnya langsung atau ada sayap-sayapnya yang melihat ke ruang karantina. Kira-kira siapa saja yang tahanan-tahanan yang bisa membantu kamar nanti nego dengan petugas, dia beli tahanan yang memang berduit atau apa yang dibutuhkan oleh kamar. Misalkan di kamar memang lagi butuh tahanan yang berduit, mereka beli tahanan yang berduit. Atau di kamar lagi butuh tahanan yang pesuruh lah, mereka cari yang pesuruh. Nah, kamar-kamar kecil dan sedang ini biasanya ya itu membeli tahanan itu kepada oknum sipir ataupun bagian tamping, tahanan pendamping yang ada di register. Untuk kamar-kamar dayak ini, kamar gede ini biasanya dijadikan sisa. Siapa yang nggak ada yang beli, baru dimasukkan ke kamar dayak. Jadi kamar dayak ini merupakan kamar pembuangan napi-napi yang memang tidak diperhitungkan. Pertama masuk saya dari karantina ke kamar dayak. Pertama masuk dipinta uang kamar sebesar 500.000. Saya kan bukan orang yang punya duit, tapi bukan juga orang yang nggak punya duit. Itu pas-pasan. Kalaupun ada punya keluarga ya, saya nggak bisa secara langsung minta kepada mereka gitu, minta uang sekian-sekian. Enggak, saya nggak bisa seperti itu. Saya jawab, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih sesuai dengan permintaan, kata saya. Saya belum tentu bisa ngasih apa yang abang minta, tetapi ya kalau memang ada yang besuk, ya silahkan pakai, kita pakai sama-sama gitu. Itu sih jawaban saya. Ya, alhamdulillah saya nggak diapa-apain. Ya kebetulan juga waktu saya turun di kamar dayaknya itu baru diganti kepala kamarnya, dan kepala kamarnya ini termasuk orang yang lumayan bijak lah, nggak terlalu keras tapi fair gitu. Ada juga kan banyak juga kepala-kepala kamar yang memaksa, ketika kita nggak bisa ya udah digebukin, dipukulin. Tapi untung saja kepala kamar waktu itu, dan sampai saat ini saya masih berteman dengan bekas kepala kamar saya. Ketika menjalani masa tahanan sebelum sidang sampai vonis, ya saya nggak mempunyai trik khusus ya, nggak punya bagaimana saya cara bertahan hidup, nggak. Waktu itu ya saya tiap ada yang besuk atau yang nitip uang di sidang ya kita gunakan rame-rame gitu. Kan si uang itu masuknya ke buku tabungan kita di kantin. Nah, ada uang berapapun saya serahkan ya kepada si kepala kamarnya. Itu karena saya juga kenal dia orangnya fair, ya sudah saya percaya aja. Dia yang ngatur kan uang kita mau dibeliin apa buat keperluan kamar dan juga pribadi. Dan enak, pembagiannya juga enak. Sayanya juga ngerasain dari uang kita sama kamar juga ada, gak mementingkan diri sendiri sih palkamnya. Kebanyakan kan palkam-palkam yang ada di kamar lain itu tiap ada besukan buat anak buahnya, dia langsung ambil dulu buat pribadi, baru yang lainnya gitu. Itu sih. Jadi karena waktu saya menjadi tahanan palkamnya nggak neko-neko, palkamnya fair, maka saya juga nggak banyak neko-neko. Karena kalau misalkan gini, uang saya miliki sendiri gitu, saya atur sendiri, itu percuma. Karena kalau saya ke kantin, saya belanja di jalan juga habis belanjaan itu, dipinta sama yang malak-malakin kan. Jadi ya udah mending diatur sama palkam aja. Belanjaan aman, kita juga dapat bagian dari uang kita. Ya sudah, waktu masih menjadi tahanan sebelum vonis. Itu mungkin cerita saya sewaktu masih menjadi tahanan. Setelah selesai sidang, saya vonis. Saya divonis 2 tahun. Karena status saya sudah menjadi narapidana, saya lalu dipindahkan ke blok B, blok khusus narapidana. Di blok B saya masuk ke kamar kecil. Penghuninya saat itu 10 orang. Pas pertama masuk, saya dipinta lagi uang kamar. Ya jawabannya hampir sama seperti waktu pertama saya di blok A. Ya kebetulan saya kembali aman, nggak sampai dirundung, digebukin.
aman saya waktu itu. Jadi Palkam saat itu pas saya masuk dia itu sekitar 2 mingguan lebih lagi bebas kan. Jadi saya masuk si Palkamnya mau bebas. Jadi dia udah gak terlalu mikirin pemasukan dari anak baru. Nah, si calon Palkamnya ini, calon Palkam penggantinya ini nih yang mendekati saya, nego lah sama saya gitu. Saya kasih jawaban yang sama persis dengan jawaban saya ketika di Blok A. Tapi ternyata si Palkam yang satu ini beda dengan Palkam saya yang dulu. Palkam ini gak fair, orangnya gak fair. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jadi siap ada besukan siapapun itu dari saya atau dari orang lain, dia mentingin dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang membuat saya kurang srek dengan palkam saya ini. Bahkan dia sempat beberapa kali ya bisa dikatakan nipu saya lah. Beberapa kali dia pinjam uang ke orang lain atas nama saya. Akhirnya saya yang bermasalah dengan orang tersebut gara-gara harus bayar utang. Yang utang itu bukan saya yang minjamnya gitu, tapi dia mengatasnamakan saya. Dan itu beberapa kali terjadi karena saya melihat Palkam ini nggak fair, ya akhirnya ya saya akal-akalan lah. Ya akhirnya saya kan berpikir saya harus melakukan sesuatu biar uang besukan buat saya itu nggak hanya dinikmati oleh dia sendiri gitu. Ya akhirnya saya ngehubungin pihak keluarga, teman-teman kalau mau besuk ya nggak usah besuk lah. Kalau pengen ngirim uang ya silahkan kirim, tapi nggak perlu besuk. Jadi ketika ada yang ngirim uang itu nggak ketahuan kan sama Palkam saya. Ya akhirnya saya kerjasama sama si orang yang nggak pernah dibesuk ini. Tiap orang yang ngasih uang dimasukkan ke nama teman saya yang satu ini. Aman lah dari sana. Ya karena saya juga sedikit melawan sama Palkam itu, ya akhirnya Palkamnya nggak terima. Dia lalu mengeluarkan saya dari kamar. Saya dipindah lagi ke kamar lain, kamar sedang. Nah di sana Palkamnya enak lagi. Saya ketemu dengan Palkam yang fair lagi gitu. Ya akhirnya kembali ke seperti kehidupan saya di ketika masih menjadi tahanan. Nah di kamar ini saya lumayan lama dan pas si Palkamnya mau bebas, dia nunjuk saya jadi kepala kamarnya. Tetapi karena si Palkam ini sama saya cuman beda 2 minggu, akhirnya ya saya ngapain gitu kan, cuman 2 minggu jadi Palkam, akhirnya saya limpahin lagi ke orang lain. Ya itu mungkin sekilas cerita saya masuk penjara. Mudah-mudahan kalian yang belum masuk penjara jangan sampai masuk penjara, karena di dalam penjara itu nggak enak. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.